Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Awi. Mas Awi, bahasanya Pak Habil kan tadi soal menyelamatkan gitu kan. Seolah-olah P3 ini sudah mau tenggelam gitu. Diksinya tepat apa enggak sebenarnya? Ya, sebagai sebuah kekhawatiran, beliau sampaikan beliau itu kader senior. Itu kami memaknai sebagai sebuah bentuk kepedulian. Bagaimana memikirkan P3 ini bisa tetap selamat. Beliau yang ada di luar struktur memiliki cara bagaimana menyelamatkan P3 dengan cara beliau itu. Tentu kami yang di struktur juga memiliki cara bagaimana kami melakukan kerja-kerja elektoral untuk menyelamatkan partai. Nggak bisa barengan aja itu? Lah nanti kan ini masih Ini proses masih panjang, Pak. Insya Allah bisa. Pengusungan calon presiden itu masih bulan September. Sepanjang. Jadi masih sangat panjang gitu. Maka kemudian ketika teman-teman media bertanya, kapan P3 mendeklarasikan? Mohon maaf, kami ini kalau bicara suara itu 4,5%. Tapi bicara kursi itu 3,8%. Artinya untuk bisa mengusung calon presiden itu kan membutuhkan 20% kursi atau 25% suara gitu. Ya kita tahu dirilah melihat. Berarti masih menunggu KIB nantinya ya? Iya, karena kami hari ini tergabung dalam KIB, dinamika di KIB terus kami diskusikan. Terakhir terbaru kemarin kita di Makassar itu menggelar pertemuan silaturahmi bersama Golkar dan PAN yang kebetulan P3 sebagai tuan rumah. Oke, Mas Awi, tapi kalau melihat ini kan selain juga dari tadi forum yang digelar memang mendukung Anies, kemudian juga Mukercap DKI bulan lalu juga meneriaki Anies sebagai presiden 2024. Kenapa pusat tidak mengakomodir begitu suara-suara yang mungkin kebanyakan juga mendukung Anies di P3? Lah, seperti saya sampaikan tadi, Mbak Rati jangan hanya melihat Mukercap DKI. Di Indonesia itu hari ini existing ada 34 provinsi. Ditambah ada Papua, nanti ada 4 lagi, berarti ada 38 provinsi. Kita memiliki struktur di 38 provinsi. Sebagai struktur partai, maka kami melakukan mekanisme formal melalui struktural partai. Kami akui di Mukercap kemarin itu banyak menyebut, di Mukercap DKI banyak menyebutkan nama Pak Anies. Di Jawa Timur muncul 10 nama. Siapa aja, Mas? 10 nama, ada Hovifah, ada Anies, ada Ganjar, ada RK, ada Erick Thohir, ada Pak Mardiono sendiri, itu tokoh yang potensial maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Di Sumatera Utara muncul nama lain, di Sulawesi Selatan muncul jadi nama lain. Jadi banyak nama yang bermunculan. Itu dia, makanya saya sampaikan, ini bagian dari bagaimana kita memonitoring aspirasi publik, baik yang melalui struktural partai, makanya kami sampaikan tadi, senior-senior partai yang melalui FKM, wadahnya FKM, ya kata Mbak tadi, mau diapakan? Ya biarin aja. Toh Indonesia tidak ada larangan untuk berserikat dan berkumpul sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi kondisinya artinya sekarang kalau misalnya di P3, kalau bilang Anies dan non-Anies, 50-50 ada, Mas? Kalau merujuk hasil lembaga survei beberapa, ya memang, karena belum ada keputusan, sehingga aspirasi itu dibiarkan saja. Ya memang tidak bulat 100% ke Anies, dan juga tidak bulat 100% ke non-Anies, semua ada. Namanya aspirasi, tergambar juga di struktur partai di beberapa DPW, itu menyebut nama yang berbeda-beda. Contoh Jawa Barat, menyebut nama Kang RK sebagai nominator di Pilpres. Itu hal yang wajar toh gitu. Dinamis sekali ya berarti ya yang mungkin terjadi di daerah. Oke, Pak Habil. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Awi bagaimana kondisinya. Nah, sekarang kalau memang di luar struktur partai, bagaimana misalnya Pak Habil meyakini bahwa akan membawa, katakanlah ya, gerbong dukungan itu buat Anies gitu. Karena kan struktur juga sebenarnya secara legalitas partai belum ada posisi gitu mendukung capres tertentu. Iya, artinya kami memahami, ya, kami ini ya senior yang ada di luar struktur, kami pun memahami bahwa masing-masing melakukan ikhtiar bagaimana P3 ini agar bisa lolos dari jebakan parlemen threshold. Itu dulu yang esensinya ya. Soal capres itu kan ini semua ikhtiar. Kami mendukung Anies ini kan FKM dalam rangka untuk menarik simpatisan Anies untuk mendukung P3 kan. Ya, sekarang adalah langkah awal yang pertama yang kami lakukan itu adalah bagaimana P3 bisa lolos di parlemen threshold. Syaratnya adalah bersatu. Nah, bagaimana bersatu? Kami tidak ingin FKM masuk di struktur, nggak mau. Kami hanya ingin bekerja bagaimana sama-sama menyelamatkan P3. Tapi kami minta dengan syarat DPP, itu PLT-nya dihilangkan dulu. Dijadikan MLB, muktamar luar biasa, dan kami jamin Mardiono calon tunggal. Ini masih ada urusannya dengan kemarin? Ya, bukan. Artinya Artinya di P3 ini tidak mengenal tradisi PLT.
Ya kan bayangkan dari 9 partai politik yang ada di DPR hanya P3 yang punya jabatan ketua PLT. Nah, saya sudah kirim orang kepada Pak Mardiono, tolong you bikin MLB, kami jamin Anda calon tunggal. Pak Habil, tapi ini sebenarnya memang mendukung Anies atau gimmick politik dari... Oh enggak, kami dukung Anies, 100% Anies. Oke. Dan saya yakin teman-teman di P3 pun sedang melakukan ikhtiar, itu biasa. Tapi pada akhirnya juga akan mereka memutuskan juga Anies juga akan depannya. Oke. Itu biasa politik. P3 ini pemain semua, Mbak. Ini semua Pemain apa maksudnya, Pak Habil? pemain ikhtiar. Pemain politik lah. Oke. Iya, itu Hampir biasa. salah, harus saya tanya. Pemain ikhtiar itu Oh, biasa. pemain ikhtiar. P3 orang P3 ini ahli siasah. Jadi nggak ada masalah. Cuma saya minta kita harus satu. Yang di luar struktur dihargai. Seperti kita ini kan, jangan diserang kami ilegal. Tapi sekarang Nggak usah. dihargai atau enggak, Pak? Oh, sudah dihargai. Sudah dihargai. Berarti Dia sudah judul ini gimana? Kader dukung Anies P3 terbelah. Terbelah nggak menurut Enggak, Pak? enggak terbelah. Yakin. P3 utuh. Fardu ain memenangkan P3 untuk lulus di parlemen threshold. Oke, berarti ini tidak ada implikasi dari kemarin soal pergantian ketua umum, Pak Habil. Saya Ada. pastikan lagi. Ada implikasi. Ada. Tapi implikasinya justru itu supaya jangan terjadi pembelahan, maka kita solidkan kembali gitu. Ini di P3 sekarang ini ada. Saya kemarin di Jogja, Mas Awi ya. Ada juga yang mengaku dirinya dari P3 MJ, Muktamar Jakarta. Saya bilang kok ada lagi? Masih ada. Saya bilang, udah itu lupakan. Mari kita sama-sama, saya bilang. Ini adalah semua kader P3 memiliki mandatori kewajiban untuk menyelamatkan P3 siapapun. Kau setuju Mardiono, tidak setuju Mardiono, tapi kau lihat P3-nya, jangan beli Mardiono-nya. Oke. Ya? Mas Awi, Jadi mungkin singkat gini, menanggapi. ingin meluruskan apa yang disampaikan beliau. Memang di partai yang ada hari ini itu yang ada istilah PLT Ketua Umum hanya di P3. Namun kami tegaskan bahwa PLT Ketua Umum itu posisi dan kedudukannya sama dengan Ketua Umum sesuai ADART. Maka kemudian Menkumham mengesahkan itu. Nah, sejarah PLT di P3 ketika 2019 ketika ada musibah di P3, Pak Soeharto naik. Bahkan waktu itu debatable dari Ketua Majelis Pertimbangan menjadi PLT. Waktu itu malah belum diatur di ADART, tapi beliau atas nama penyelamatan partai kita setujui sebagai PLT Ketua Umum dan dikukuhkan di Mukernas melewati pemilu. Baru pemilu lebih dari setahun digelar muktamar. Nah, apa yang disampaikan beliau benar, untuk mendefinitifkan sebuah PLT menjadi ketua umum memang harus muktamar. Nah, kapan muktamarnya? Ya tentu tergantung keputusan kami bersama DPW dan DPC. Apakah dalam waktu dekat atau setelah pemilu, itu sama saja. Itu cuma 1 hari cukup. Online juga bisa. Yang penting PLT hilang dulu. Oh iya, tapi kami ingin pastikan kepada seluruh kader di Indonesia bahwa posisi PLT Ketua Umum itu tidak ada masalah. Baik. Karena posisi, kewenangan dan kedudukannya sama dengan Ketua Umum. Tapi yang pasti tema kita kali ini kader dukung Anies P3 terbelah Tidak, sudah ternyata ya udah diklarifikasi belum. tidak ya. Tidak. Baik, terima kasih banyak Mas Awi, Pak. Ya, nanti salaman ngopi lagi ya. Iya. Oke, Mas Awi, Pak Habil, terima kasih. Terima kasih Atas banyak. waktunya. Salam sehat Nanti selalu. ketemu Terima kasih ya, Mas. lagi Terima kasih undangannya. pada kesempatan. Oke.